Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ananda yang solih dan solihah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran geografi kita, yaitu tentang macam-macam kebutuhan manusia. Sebelum itu, marilah kita berdoa agar Allah memberikan kita kefahaman dan keberkahan ilmu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran geografi. Jika kemarin kita sudah mempelajari geografi tentang macam-macam mata pencaharian masyarakat perkotaan, hari ini kita akan memasuki bab atau judul tentang macam-macam kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga. Ya, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Ada berapa kebutuhan? Ada tiga. Pertama kebutuhan primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tersier. Ustadz akan menjelaskan kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau utama manusia. Kebutuhan primer ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sandang. Sandang artinya pakaian. Yang kedua pangan. Pangan artinya makanan. Yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal. Nah, manusia harus memenuhi kebutuhan primer, karena kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok manusia untuk menunjang hidupnya. Jika kebutuhan sandang, pangan, atau papan tidak terpenuhi, maka manusia tidak bisa bertahan hidup. Contohnya, ketika manusia tidak punya pakaian, pasti kita akan sakit, malu, kedinginan, dan lain sebagainya. Ketika tidak memiliki makanan, maka akan lapar, bahkan bisa menyebabkan kematian karena kelaparan. Dan yang ketiga adalah papan atau tempat tinggal. Coba bayangkan jika kita tidak memiliki tempat tinggal, maka apa yang akan terjadi? Benar, kita tidak bisa terlindung dari hujan, dari panas, tidak bisa beristirahat, dan lain sebagainya. Maka kebutuhan primer ini harus terpenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan penunjang hidup manusia. Jadi kebutuhan sekunder ini tidak harus ada, dan setiap manusia memiliki kebutuhan sekunder yang berbeda-beda. Nah, setiap kebutuhan primer itu harus terpenuhi terlebih dahulu, baru kebutuhan sekunder. Dan contohnya kebutuhan sekunder ada kendaraan, ada koneksi internet, ada handphone, ada hiburan, dan lain sebagainya. Jadi jika kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi, manusia masih bisa hidup. Contohnya ketika kita tidak memiliki handphone, kita masih bisa hidup. Ketika kita tidak memiliki kendaraan, kita juga masih bisa hidup. Tapi kalau kebutuhan primer yang pertama tadi harus ada, karena dengan kebutuhan primer itu kita bisa hidup. Kalau kebutuhan sekunder tidak harus ada, karena setiap orang berbeda-beda. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang berfungsi untuk menunjang status sosial. Jadi contohnya adalah harta kekayaan, itu adalah kebutuhan tersier. Kendaraan mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kebutuhan tersier. Jadi tidak harus dipenuhi, hanya untuk menunjang kebutuhan sosial saja. Nah, masyarakat kota memiliki status sosial yang berbeda-beda ya, Nak. Jadi ketika kita melihat ya, kalau di masyarakat kota itu ada yang kaya, ada yang sedang, dan ada yang miskin. Jadi masyarakat kaya, orang-orang kaya saja yang bisa memenuhi kebutuhan tersier, ya. Dan untuk masyarakat yang miskin itu biasanya tidak bisa memenuhi kebutuhan tersier karena tidak bisa membeli barang-barang mewah.
Masyarakat perkotaan memiliki tingkat pendidikan yang seharusnya atau idealnya yaitu pendidikan yang lebih tinggi ketimbang masyarakat pedesaan. Karena apa? Karena masyarakat perkotaan itu memiliki akses pendidikan yang jauh lebih mudah. Di perkotaan ada sekolah TK sampai sekolah kuliah atau perguruan tinggi, semuanya ada. Jadi seharusnya bisa memiliki pendidikan yang tinggi. Lain halnya dengan masyarakat desa. Jika ingin sekolah tinggi harus datang ke perkotaan, seperti itu. Nah, idealnya masyarakat kota itu adalah masyarakat yang sejahtera karena banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan di perkotaan. Dan seharusnya idealnya masyarakat perkotaan itu memiliki kebiasaan yang islami. Karena apa? Semua mayoritas penduduk di Lampung ini, kota Bandar Lampung adalah kota yang memiliki atau memeluk agama Islam. Seharusnya masyarakatnya memiliki perilaku yang islami atau sesuai dengan syariat Islam. Jadi paham ya, ada berapa kebutuhan manusia? Ya, ada 3. Kita sebutkan kembali. Pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ada apa saja? Sandang atau pakaian. Yang kedua, pangan atau makanan. Yang ketiga adalah papan atau rumah atau tempat tinggal. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Setelah primer ada sekunder. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan penunjang hidup manusia. Kebutuhan sekunder contohnya apa tadi? Ya banyak ya, ada kendaraan, sepeda, ada liburan, ada handphone, ada internet dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan sekunder itu bisa terpenuhi jika kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang untuk menunjang kehidupan sosial. Jadi berkaitan dengan harta kekayaan. Nah, jadi kita paham ya, ada 3 kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan primer. Untuk sekunder dan tersier itu boleh dipenuhi, boleh tidak, karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu berkaitan dengan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan manusia baik yang ada di pedesaan maupun yang ada di perkotaan. Tetapi masyarakat perkotaan seharusnya atau idealnya memiliki 3 kebutuhan ini karena memiliki kesejahteraan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat yang di pedesaan, karena tingkat pendidikannya juga relatif lebih tinggi. Dan seharusnya atau idealnya masyarakat perkotaan atau kota Bandar Lampung kita ini memiliki kehidupan yang islami ya, karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar di rumah walaupun dalam keadaan belajar online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.